Final ASEAN Cup U23 2025 semakin mendekat dan panasnya tensi duel Indonesia versus Vietnam tidak hanya terasa di lapangan, tapi juga di balik layar media. Satu nama yang kini jadi sorotan tajam dari negeri lawan, Jens Ruijven. Striker andalan Garuda Muda ini dikritik habis oleh media Vietnam yang menyebutnya bukan ancaman serius. Dari masalah kebugaran hingga tudingan sebagai mesin gol, semua benarkah Jens Ruijven terlalu biasa untuk disebut predator? Atau justru inilah bentuk perang psikologis Vietnam sebelum laga hidup mati di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Satu hari jelang partai puncak ASEAN Cup U23 2025, nama Jens Ruijven kembali menjadi trending topik. Kali ini bukan karena torehan gol, melainkan karena kritik tajam dari media Vietnam. Bongda Plus, salah satu media olahraga paling berpengaruh di Hanoi, meluncurkan analisis yang menyebut Jens tidak cukup bagus dan bahkan bukan ancaman berarti bagi Golden Star Warriors. Kalimat seperti tidak terlalu bagus, belum jadi mesin gol sejati, hingga hanya mencetak gol ke gawang tim lemah jadi headline di beberapa media Vietnam. Ini seolah menjadi bentuk keraguan atau mungkin strategi menjelang duel sengit di final. Namun, apa benar Jens Ruijven memang sedang dalam penurunan performa? Atau ini hanya bentuk dari psychological warfare klasik antara dua rival kuat di Asia Tenggara? Sejak turnamen dimulai, Jens Ruijven tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 laga yang dimainkan Timnas Indonesia U23. Statistik mencatat ia telah mencetak 7 gol dari 6 pertandingan, menjadikannya top skor sementara turnamen. Namun, statistik itu perlu dilihat lebih dalam. Rincian gol Jens Ruijven vs Brunei Darussalam, 6 gol vs Filipina, tidak mencetak gol vs Malaysia, tidak mencetak gol vs Thailand semifinal, 1 gol. Dari angka ini, muncul kritik. 6 dari 7 gol Jens dicetak ke gawang Brunei, tim terlemah di grup E. Lawan yang lebih tangguh seperti Malaysia dan Filipina berhasil membuatnya frustrasi. Thailand pun nyaris melakukan hal serupa sampai Jens mencuri gol pada menit-menit akhir semifinal. Dalam laporan eksklusif mereka, Bongda Plus menuliskan beberapa poin utama. Jens Ruijven belum menunjukkan kualitas striker elite. Ia tidak mencetak gol dalam 2 pertandingan penting kontra Filipina dan Malaysia. Posturnya bagus, tetapi terlalu lambat dalam mobilitas. Dari 7 golnya, 6 dicetak ke gawang Brunei yang notabene tim paling lemah. Hanya 1 yang dicetak melawan tim kuat, Thailand. Angka ini mengecewakan. Masalah utama adalah kebugaran. Dia terlihat kelelahan dan beberapa kali mengalami kram di babak kedua. Ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Vietnam. Jika melihat pertandingan secara objektif, memang benar Jens Ruijven beberapa kali terlihat kelelahan. Dalam laga kontra Filipina dan Malaysia, ia jarang mendapatkan bola dan cenderung terisolasi dari rekan setim. Menurut laporan tim medis Garuda Muda, Jens sempat mengalami cedera ringan otot betis usai pertandingan pertama dan sempat dipantau secara khusus. Pelatih Jeroen van den Burg pun sempat melakukan rotasi menit bermain untuk Jens, namun tetap menjadikannya tumpuan utama. Salah satu kekurangan Jens adalah mobilitas yang tidak terlalu tinggi, terutama dalam formasi serangan cepat. Namun di sisi lain, keunggulan Jens adalah dalam duel udara dan ketajaman di kotak penalti, 2 hal yang bisa sangat berbahaya jika lawan melakukan sedikit kesalahan. Setelah kritik Bongda Plus viral, netizen Indonesia ramai memberikan tanggapan. Vietnam mulai main perang mental nih. Bilang Jens nggak bagus, tunggu aja pas final. Bro, dulu juga bilang Pratama Arhan cuma lemparan doang. Dibikin gol lewat lemparan juga. Banyak yang menilai bahwa kritik ini adalah strategi klasik untuk menjatuhkan mental pemain lawan, terutama saat menghadapi tekanan publik dan ekspektasi tinggi. Vietnam memang dikenal sering menggunakan provokasi halus lewat media untuk memancing reaksi. Terlepas dari statistik dan kritik, Jens membawa lebih dari sekadar angka ke dalam tim. Ia adalah tipe striker pivot klasik yang bisa membuka ruang, menahan bola, dan memberi ruang bagi pemain lain seperti Welber Jardim, Arhan Kak, atau Feesiani. Dalam semifinal kontra Thailand, misalnya, pergerakan Jens membuka celah bagi sayap untuk masuk, dan akhirnya ia menyambar peluang dengan sempurna. Kejelian positioning adalah kekuatan utama Jens. Pelatih Timnas U23 Indonesia,
Gerald Van den Burg, angkat bicara soal kritik terhadap Jens. Setiap striker bisa mengalami fase sulit, tapi saya percaya Jens adalah pemain yang tepat di momen penting. Final akan membuktikan kualitasnya. Van den Burg menegaskan bahwa Jens tetap masuk dalam rencana utama untuk final dan diberi porsi latihan khusus untuk menjaga kebugarannya. Ia bahkan menyebut Jens sebagai striker yang paling paham sistem permainan kami. Ironisnya, meski menyebut Jens bukan ancaman besar, Bongda Plus tetap memperingatkan para pemain belakang Vietnam agar tidak meremehkan sang striker. Satu kesalahan saja di kotak penalti, dan Jens bisa menghukum. Jangan beri ruang. Filipina dan Malaysia berhasil membuatnya tak nyaman, Vietnam harus lakukan hal serupa. Hal ini memperlihatkan bahwa Vietnam tetap mewaspadai kemampuan Jens, meski secara terbuka mereka mencoba menurunkan reputasinya. Selasa malam nanti akan menjadi panggung terakhir bagi Jens Weven di ASEAN Cepu 23 ke 2025. Di depan puluhan ribu pendukung Garuda, Jens akan mendapat kesempatan membungkam kritik, membalas narasi Vietnam, dan sekaligus memastikan bahwa ia bukan sekadar pencetak gol ke gawang Brunei. Apakah ia akan mencetak gol penentu kemenangan, atau justru kembali tumpul seperti saat melawan Filipina? Kritik media Vietnam terhadap Jens Weven mencerminkan betapa besar pengaruh pemain ini bagi timnas U23 Indonesia. Meski statistiknya diperdebatkan, perannya tak bisa dihapus begitu saja. Jens kini berada di titik krusial antara membungkam kritik atau membiarkannya menjadi kenyataan. Final melawan Vietnam bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga tentang harga diri, reputasi, dan pembuktian. Bagi Jens Weven, ini adalah malam pembuktian bahwa dirinya bukan sekadar statistik kosong, tetapi seorang striker sejati yang siap menjebol gawang lawan. Bahkan saat seluruh Vietnam menganggapnya bukan ancaman. Dibilang bukan ancaman, dianggap bukan mesin gol. Tapi sepak bola tak selalu soal angka. Jens Weven punya satu kesempatan terakhir untuk membungkam semua keraguan dan menjadikan malam final sebagai bukti bahwa striker Indonesia bisa jadi mimpi buruk bagi Vietnam. Kita tunggu jawabannya hanya di Cek Fakta.